COVID-19 belum berakhir. Sampai detik ini, virus terus bermutasi dan melahirkan varian baru seperti varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, hingga kini Omicron. Nah, varian baru Omicron kali ini menjadi biang kerok melonjaknya angka kasus COVID-19 di berbagai negara. Varian ini bernama Omicron XBB. Dikabarkan varian ini sangat cepat menular, terutama bagi kamu yang belum pernah terkena virus COVID sama sekali. Sebenarnya dari mana sih asal-muasal varian ini? Lalu seberapa bahayakah varian ini? Gejala apa yang akan kita rasakan jika terkena? Dan hal apa yang bisa kita lakukan untuk terhindar darinya? So, jangan skip dulu, karena video kali ini kita akan teliti lebih dalam. Jadi pastikan kamu nonton hingga selesai, karena diperkirakan varian ini akan terus berpotensi naik sampai awal tahun 2023 mendatang. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Sob, masih ingatkah kamu di awal kedatangan virus corona pada tahun 2019, seluruh dunia menghadapi krisis kesehatan global plus krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan jutaan orang seakan terhenti. Pasar, mal, dan akses jalan yang biasanya ramai menjadi sepi. Kegiatan sekolah dan kantor sementara nggak bisa tatap muka lagi. Semua itu dilakukan agar angka sebaran virus ini bisa dikurangi. Meski saat ini penerapan tersebut udah mulai longgar, bahkan seakan udah gak terjadi lagi. Tapi nyatanya virus ini masih terus bermutasi loh sob. Pertanyaannya, kenapa sih hal itu bisa terus terjadi? Jadi gini sob, perubahan struktur dan sifat genetik virus atau disebut mutasi, sebenarnya adalah proses yang wajar, karena mereka pun makhluk hidup yang pastinya ingin tetap bertahan hidup. Proses ini bisa terjadi ketika virus sedang memperbanyak diri di dalam sel tubuh inangnya, baik pada manusia maupun hewan. Bahkan seperti halnya virus influenza yang terjadi pada Perang Dunia Pertama di tahun 1918, sampai detik ini masih bermutasi loh. Bahkan dikabarkan lebih cepat bermutasi dibanding virus lainnya. Begitupun virus corona, awal kedatangannya hingga saat ini terus bermutasi. Seperti varian Omicron bermutasi lagi menjadi subvarian yang baru, seperti Omicron BA4, BA5, dan terkini varian Omicron XBB. WHO mengumumkan subvarian XBB telah teridentifikasi di 26 negara. Subvarian ini pertama kali terdeteksi di India pada bulan Agustus 2022. Dari sana, subvarian menyebar ke sejumlah negara, termasuk Bangladesh, Denmark, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Australia, hingga ke Indonesia. Awal mula kasusnya terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu gejala apa aja sih yang akan dirasakan jika terkena Omicron XBB? Secara umum, gejala varian ini masih mirip dengan varian lainnya, yaitu demam, menggigil, batuk pilek, sesak napas, badan lemas, nyeri otot, kehilangan indera perasa, sakit tenggorokan, mual dan muntah, hingga diare. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebutkan, subvarian XBB di Indonesia kembali meningkat hingga 5 kali lipat. Tentunya hal itu membawa kekhawatiran bagi kita. Jadi sebenarnya apa sih penyebab dari kenaikan ini? Dugaan penyebab lonjakan kasus COVID-19 diantaranya karena semakin longgarnya pelaksanaan dan pengawasan protokol kesehatan. Belakangan ini kasus menurun, jadi masyarakat lupa untuk melindungi diri dan aktivitas kehidupan pun nyaris normal. Orang-orang sudah berkumpul beramai-ramai, berkegiatan offline seperti konser, kumpul reuni, dan lain-lain. Sampai lupa deh dengan protokol kesehatan. Penyebab yang kedua, lemahnya perlindungan bagi kelompok berisiko tinggi. Dan lambatnya vaksinasi dosis ketiga. Data pemerintah Rabu 2 November, masyarakat yang menerima vaksin booster yaitu sekitar 27,7% aja. Angka itu masih jauh dibanding vaksin dosis pertama, sebanyak 87,4%, dan vaksin dosis kedua 73,2%. Terus siapa sih orang yang paling beresiko terkena Omicron XBB?
Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yaitu Dr. Erlina Burhan menyebutkan Omikron XBB lebih banyak menyerang orang dengan usia muda dan yang sama sekali belum pernah terinfeksi COVID-19. Pemerintah menuntut prokes lebih diperhatikan lagi dan memperkuat pintu-pintu seperti masuk bandara, WNA dan WNI maupun pelabuhan sehingga lebih waspada ngadepin subvarian ini. Oh iya, buat yang suka datang ke acara konser musik, akhir-akhir ini kan mulai ramai lagi tuh di tanah air pasca pandemi COVID-19 selama 2 tahun belakang vakum. Seperti yang kita tahu, konser musik gak luput kan dari adanya kerumunan. So, untuk itu, kamu bisa lakukan beberapa langkah berikut. Langkah pertama, pastikan kondisimu fit kalau mau menghadiri kegiatan yang ramai. Kalau ngerasa udah gak enak badan atau mengalami gejala tadi, udahlah istirahatin aja di rumah ya sob. Kedua, disiplin lagi, jaga protokol kesehatannya. Maksimal lagi di kerumunan atau kendaraan umum, tetap pakai maskernya. Dan kalau udah aktivitas di luar ruangan, jangan lupa buat cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Langkah ketiga, penuhi vaksinasi bagi yang belum vaksin. Dan biasakan diri bangun pola hidup sehat agar sistem imunmu tetap kuat terjaga. Kalau kerasa masih bingung cara bangun pola hidup sehat mulai dari mana, kamu bisa tonton video setelah ini atau cek link di deskripsi. Pantengin terus channel Satu Langkah, klik subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan saat ada video terbaru. Thank you sob udah mampir dan support ke channel Satu Langkah. Kalau kamu punya pertanyaan ataupun mau request bahasan seputar kesehatan lainnya, boleh banget komen di bawah ya. See you in the next video.